persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung ini akan kita bicarakan. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa pasca lahirnya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung ini menghapus istilahnya IMB. Yang dulu kita kenal istilahnya IMB atau izin mendirikan bangunan, dihapus kemudian diganti dengan persetujuan bangunan gedung. Sebagian orang mengatakan ini sama saja, cuma perubahan nama, tetapi kalau kita selidiki lebih dalam mungkin agak sedikit berbeda, baik dari teknis maupun mekanismenya. Yang tentunya persetujuan bangunan gedung itu kalau dulu kita merujuk kepada IMB akan keluar setelah berbarengan dengan syarat administrasi dan syarat teknis, sementara PBG ini akan keluar setelah perencanaannya itu sudah memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan, terutama sekali standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui NSPK, kemudian persetujuannya itu dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian persyaratan teknis dirubah menjadi standar teknis. Kalau dulu persyaratan itu menjadi syarat, kalau sekarang itu standar. Kalau syarat itu dipersyaratkan harus memenuhi, tapi kalau standar ya mau nggak mau memang harus terpenuhi standar. Mungkin ini juga tujuannya untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat. Karena kenapa? Kalau untuk membangun jalan itu, jalan hanya digunakan oleh pengendara. Kalau membangun irigasi hanya digunakan oleh para petani. Kemudian membangun saluran air itu akan berfungsi pada saat musim hujan atau pada saat mengalir air. Sementara untuk bangunan gedung, fungsinya itu kontinu. Penggunanya pun sangat beragam, kemudian jumlah penggunanya itu sangat luar biasa. Sehingga kalau keselamatan, kesehatan, dan kenyamanannya tidak dijaga, dan termasuk juga kemudahan tidak dijaga, maka pengguna gedung itu akan mengalami masalah, akan terkendala. Apalagi untuk bangunan gedung negara yang tentunya penggunaannya itu sangat beragam, termasuk juga kaum difabel yang memang membutuhkan sarana dan prasarana kemudahan di sana. Penyelenggaraan bangunan gedung, mulai dari penerbitan persetujuan bangunan gedungnya, sertifikat layak fungsi, kemudian surat bukti kepemilikan bangunan gedung, kemudian rencana teknis bongkar bangunan gedung pada saat bangunan gedung itu akan dibongkar. Semuanya itu dilakukan melalui SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Sehingga seluruh Indonesia diharapkan itu punya keseragaman dalam pelayanan standarisasi penerapan teknis yang ada dalam pelaksanaan bangunan gedung. Ini tentunya tidak terlepas dari wujud cita-cita Undang-Undang Cipta Kerja. Bisnis proses penerbitan PBG-nya juga terukur dengan waktu yang tepat, sehingga tidak ada waktunya yang terlalu bertele-tele atau tidak adanya kejelasan waktu. Kalaupun dalam pelaksanaannya nanti tiba-tiba ada masalah, itu akan kalau misalnya perencanaannya tidak lengkap, akan dikembalikan kepada si perencananya. Tentunya perencanaan yang akan diajukan untuk menjadikan persetujuan bangunan gedung itu sudah memenuhi standar teknis yang disampaikan melalui penyedia jasa konsultan perencanaan atau perancangan. Tentunya baik dia konsultan perseorangan maupun konsultan berbadan hukum, yang jelas dia bersertifikat dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut. Yang kelima, fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah. Di sini menunjukkan bahwa bagi Bapak Ibu sebagai penyedia jasa konstruksi bangunan gedung yang berasal dari pusat atau yang berasal dari provinsi, tentu di sini harus masuk melalui proses adanya pengawasan oleh pemerintah daerah. Karena kenapa? Gedung tersebut berada di daerah kabupaten kota, tentu yang akan dilayani adalah masyarakat kabupaten kota tersebut. Sehingga fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah itu hadir dalam konsultasi bersama dengan tim profesi ahli untuk menerbitkan persetujuan bangunan gedung. Yang terakhir, peran arsitek yang diakui oleh pemerintah melalui lisensi menjamin perlindungan terhadap keprofesian arsitek, dalam hal ini perencanaan bangunan gedung itu sendiri. Nah, kalau kita melihat dari definisinya, persetujuan bangunan gedung itu izin yang diberikan, kalau dulu izin mendirikan bangunan, kalau sekarang izin untuk pemilik bangunan gedung
dalam rangka membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, ataupun merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Ini baik dia bangunan gedung pemerintah maupun bangunan gedung swasta, sama undang-undangnya berlaku. Sertifikat layak fungsi bangunan gedung yang selanjutnya SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan. Pada saat Bapak Ibu sebagai pemilik anggaran ingin melakukan pengadaan bangunan gedung, nah Bapak Ibu tentu melakukan pengadaan jasa konsultan perancangan. Pada saat melakukan jasa konsultan perancangan, konsultan ini merencanakan bangunan gedungnya itu sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Ketika bangunan gedung sudah direncanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, si konsultan wajib berkonsultasi dengan Pemda setempat. Apakah hasil perancangan saya ini sudah sesuai atau belum? Nah, Pemda setempat akan memeriksa gambar perencanaan tersebut melalui tim profesi ahli atau tim penilai teknis yang ada di kabupaten kota. Nah, setelah diperiksa oleh TPT atau TPA, maka diberikan rekomendasi bahwa bangunan gedung tersebut boleh diberikan persetujuannya. Nah, sehingga pemerintah setempat memberikan persetujuan bangunan gedungnya. Kalau zaman dulu ada istilahnya konsultasi gambar ke Pemda, kemudian dikoreksi gambarnya. Setelah semuanya selesai dikoreksi, maka Pemda akan melegalisasi atau akan menandatangani, dalam hal ini Dinas PU menandatangani pada sudut rencana gambar tersebut. Nah, sekarang tidak dilakukan seperti itu lagi, cuman dikeluarkan persetujuan bangunan gedung bahwa hasil perencanaannya sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kemudian bangunan gedung tersebut dibangun. Tentunya bangunan gedung tersebut dibangun sesuai dengan perencanaannya. Ketika bangunan gedung dibangun tidak sesuai dengan perencanaannya, maka di pemerintah setempat ada fungsi penilik yang setiap saat harus mengevaluasi pelaksanaan pembangunan bangunan gedung tersebut. Baik dia itu bangunan gedung pemerintah maupun bangunan gedung swasta. Sehingga kalau dia berubah dari izin, dari persetujuan, maka harus dilakukan revisi atau di stop. Nah, dalam hal bangunan gedung negara, mungkin peran penilik di sini juga sangat membantu Bapak Ibu sebagai pengguna jasa pembangunan bangunan gedungnya tersebut. Kalau terjadi perubahan di lapangan, nah kalau terjadi perubahan di lapangan tentu harus dilakukan perubahan dokumen. Atau dalam hal pengadaan barang dan jasa itu kita sebut nanti istilahnya CCO atau adendum atau apapun namanya. Nah, persetujuan bangunan gedung ini sangat membantu Bapak Ibu di saat perencanaan untuk menghindari banyaknya perubahan-perubahan dalam tahap pelaksanaan. Kecuali kalau memang kebutuhan khusus yang memang mendesak harus dirubah. Nah, setelah bangunan gedung dibangun sesuai dengan persetujuan bangunan gedungnya, tentu bangunan gedung ini sudah memenuhi standar teknis yang berlaku. Tetapi setelah bangunan gedung itu dibangun, masih ada kewajiban memeriksa kembali apakah bangunan gedung tersebut memang benar-benar sudah layak fungsi atau belum. Di sini kata-katanya layak bukan layak. Kalau layak mungkin kita masih bisa membandingkan dengan perasaan. Ada orang yang mengatakan itu pakaian layak pakai, tapi bagi orang lain itu nggak layak lagi. Nah, itu nggak ada standarnya. Tapi kalau layak fungsi, dia punya standar, punya tolok ukur, punya aturan yang menetapkan bahwa itu layak fungsi atau tidak. Nah, setelah bangunan gedung itu selesai dibangun, konsultan pengawas dalam hal bangunan gedung negara, konsultan pengawas wajib mengeluarkan surat pernyataan atas jaminan atas kegagalan bangunan. Nah, semua persyaratan atau semua standar teknis yang sudah ditetapkan diakui oleh konsultan bahwa itu sudah terpenuhi, sehingga TPT yang ada di kabupaten kota memeriksa kembali dokumen dan kondisi di lapangan sehingga dikeluarkan sertifikat layak fungsi bangunan. Hari ini masih sangat jarang sekali kita mendapatkan bangunan gedung negara itu untuk diurus sertifikat layak fungsi bangunan. Padahal dalam PP sudah disebutkan bahwa bangunan gedung negara bisa digunakan setelah mendapatkan sertifikat layak fungsi. Di sini menjamin kita penghuni gedung bahwa itu sudah layak fungsi. Nah, jadi di sini
nanti bangunan gedung negara diupayakan untuk didaftarkan sertifikat layak fungsi. Untuk mendaftarkan sertifikat layak fungsi ini ada sejumlah dokumen yang dipersiapkan oleh konsultan pengawas tentunya. Kemudian surat bukti kepemilikan bangunan gedung SBKBG ini cuma untuk menetapkan status hak milik bangunan. Bisa jadi tanahnya milik orang lain tapi bangunan milik orang lain. Tanahnya milik pemerintah kabupaten kota, bangunannya milik pemerintah provinsi. Nah, dalam bangunan gedung negara pencatatan aset ini sangat penting karena jangan sampai nanti menjadi temuan. Jadi surat bukti kepemilikan bangunan gedung ini juga terregistrasi atau terrekod di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung tersebut. Nah, apa membedakan IMB dengan PBG? Kalau IMB dulu ada syarat administrasi dan ada syarat teknis. Kalau PBG itu sudah ke standar. Standar perencanaannya bagaimana, standar perancangannya bagaimana, standar pelaksanaan dan pengawasannya bagaimana, kemudian standar pemanfaatannya bagaimana, dan terakhir standar pembongkaran kalau bangunan gedung tersebut mau dibongkar. Semuanya itu punya standar. Nah, kemudian untuk bangunan gedung cagar budaya, untuk bangunan gedung yang dilestarikan punya ketentuan khusus dalam penyelenggaraannya di dalam persetujuan bangunan gedung. Karena kenapa? Karena dalam bangunan gedung cagar budaya nanti akan didapatkan beberapa komponen atau model dari bangunan tersebut yang memang tidak boleh disentuh. Dulu kalau di Aceh itu terkenal dengan Masjid Raya. Nah, ketika membongkar atau merenovasi Masjid Raya, ternyata mendapat teguran dari Kementerian Kebudayaan. Karena kenapa? Itu merupakan situs cagar budaya yang tidak boleh dirubah, yang tidak boleh, ada hal-hal yang tidak boleh dirubah. Kemudian untuk bangunan gedung yang fungsi khusus, mungkin bangunan gedung nuklir, kemudian bangunan gedung yang sifat kerahasiaannya sangat ketat. Nah, ini tentunya dikembalikan kepada kewenangan pemerintah pusat, tidak diberikan kepada pemerintah kabupaten kota. Kemudian ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung hijau dan ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara dan beberapa dokumen-dokumen terkait lainnya. Kalau selama ini kadang-kadang kita masih ragu dengan dokumen-dokumen pelaksanaan bangunan gedung, dalam PP 16 ini sudah ada beberapa ketentuan dokumen dalam pelaksanaan bangunan gedung. Karena kenapa? Berbeda dokumen pelaksanaan jalan, berbeda dokumen pelaksanaan bangunan sipil lainnya dengan dokumen pelaksanaan bangunan gedung. Dari jenis dan item pekerjaannya saja, bangunan gedung itu jauh lebih banyak daripada bangunan sipil lainnya. Nah, tentu makanya dalam PP 16 tahun 2021 ini dibuat beberapa ketentuan dokumen. Kemudian ketentuan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Pelaku di sini baik dia penyedia jasa, pengguna jasa, kemudian TPT, TPA, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya merupakan pelaku penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, PBG itu dilakukan untuk membangun bangunan gedung baru, prasarana bangunan gedung, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat, ataupun baik dia bangunan gedung maupun prasarana bangunan gedung. Sertifikat layak fungsi diperoleh oleh pemilik sebelum bangunan gedung dimanfaatkan. Dalam hal ini pemilik pemerintah, maka bangunan gedung pemerintah belum bisa digunakan sebelum adanya keluar SLF tersebut. Nah, persetujuan dimohonkan kepada pemerintah pusat kalau untuk bangunan gedung dimohonkan kepada pemerintah pusat kalau bangunan gedung fungsi khusus, kalau bangunan gedung lainnya itu oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan melalui sistem elektronik yang saya sebutkan tadi sebagai CBG. Proses penyelenggaraannya melalui CBG, kemudian CBG ini mengatur masalah persetujuan, sertifikat layak fungsi, surat bukti dan rencana teknis bongkar dan pendataan bangunan gedung, termasuk pendataan bangunan gedung negara yang menjadi aset negara. Nah, apa yang membedakan izin mendirikan bangunan dengan persetujuan bangunan? Nah, persetujuan bangunan gedung tersebut yang pertama sekali dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung itu adalah dokumen rencana teknis. Nah, dokumen rencana teknis ini dihasilkan oleh penyedia jasa konsultan perencanaan atau konsultan perancangan. Nah, dokumen teknis oleh konsultan perencanaan atau konsultan perancangan ini dibahas khusus dalam PP bangunan gedung. Nah, dokumen rencana teknis tersebut diajukan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau bangunan gedung fungsi khusus ke pemerintah pusat.
untuk memperoleh persetujuan bangunan gedung tersebut. Yang pertama sekali, dokumen perencanaan tersebut disubmit oleh pemohon. Nanti di CBG itu ada akun pemohon. Kemudian akun pemohon tersebut melampirkan dokumen gambar, kemudian dokumen perhitungan-perhitungan. Misalnya ada perhitungan struktur, ada perhitungan pondasi, ada perhitungan listrik, ada perhitungan kebutuhan sanitasi, dan lain sebagainya. Nah, itu dokumen-dokumen perhitungan, kemudian gambar-gambarnya itu dimasukkan dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Setelah dokumennya dinyatakan lengkap dan layak untuk diterima oleh Pemda, maka Pemda akan menunjuk tim penilai teknis TPT atau tim profesi ahli dalam hal ini untuk memeriksa kelengkapan atau keterpenuhan standar teknis pada gambar rencana tersebut. Nah, si TPA atau TPT yang ditunjuk oleh Pemda akan bekerja dan melakukan konsultasi. Konsultasi ini dibuat dalam bentuk rapat baik secara daring maupun secara luring antara si pemohon dengan TPA atau TPT. Dalam hal ini si pemohon, kalau bangunan gedung negara, boleh mendelegasikan kepada konsultan perancangan. Nanti konsultan perancangan yang berkonsultasi karena pertanyaan-pertanyaan terkait masalah teknis. Nah, kalau memang perencanaan itu sudah memenuhi standar teknis yang berlaku, nanti TPT atau TPA akan merekomendasikan bahwa bangunan gedung tersebut direkomendasikan untuk diberikan persetujuan bangunan gedungnya. Kemudian pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini dinas teknis, akan mengeluarkan rekomendasi bahwa bangunan gedung tersebut sudah memenuhi ketentuan teknis, kemudian diarahkan kepada dinas dinas perizinan. Nah, dinas perizinan setelah dinas teknis menghitung berapa biaya retribusi untuk persetujuan bangunan gedungnya. Setelah itu dinas pendapatan mendapatkan pembayaran dari pemohon, kemudian dia mengembalikan ke dinas perizinan untuk diterbitkan persetujuan bangunan gedungnya. Nah, dalam rangka proses konsultasi antara si tim TPA dengan pemohon tadi, proses konsultasi perencanaannya itu mulai dari pendaftaran, kemudian pemeriksaan pemenuhan standar teknis, dan pernyataan pemenuhan standar teknis. Pemeriksaan pemenuhan standar teknis ini dilakukan oleh TPT atau TPA, kemudian kalau memang sudah lengkap baru dikeluarkan pernyataan pemenuhan standar teknisnya. Pendaftaran dilakukan melalui SIMBG, penjadwalan konsultasi setelah bahan diberikan kepada TPT atau TPA, nanti akan ada jadwal konsultasi antara pemohon dengan TPT atau TPA. Konsultasi perencanaan diselenggarakan tanpa dipungut biaya. Nah, ini juga ditulis dalam PP. Dalam hal ini jangan sampai nanti rencana jadwal konsultasinya itu ada biaya jadwal rapat dan sebagainya. Itu tidak dipungut biaya. Makanya rapat pun bisa dilakukan secara daring ataupun secara luring. Konsultasi perencanaan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap dokumen rencana teknis, baik dia tim penilai teknis. Karena tim penilai teknis ini kewenangannya hanya untuk rumah tinggal sederhana. Tapi kalau rumah tinggalnya sudah rumah susun, itu juga akan diarahkan kepada tim profesi ahli. Nah, pemeriksaan ini dilakukan kalaupun masih ada perubahan-perubahan itu, kalau konsultasi maksimal 5 kali. 5 kali boleh, ini sudah dikoreksi, diserahkan kembali ke pemohon. Kemudian pemohon memperbaiki. Setelah itu diserahkan kembali, diperiksa kembali, ternyata masih ada salah. Tapi kalau salahnya sudah lebih dari 5 kali, itu permohonannya dimulai dari nol. Jadi tidak bisa dilanjutkan lagi. Nah, waktu pelaksanaannya itu paling lama 28 hari kerja, bukan 28 hari kalender. Ini jelas dalam pasal 254 PP 16 tahun 2021. Nah, pemeriksaan pemenuhan standar teknis melalui tahap pemeriksaan dokumen rencana arsitektur. Kemudian dokumen rencana struktur, dokumen rencana mekanikal, elektrikal, plumbing. Nah, ini sangat tergantung kepada tingkat atau cakupan
bangunan tersebut. Kalau bangunannya sangat kompleks, maka tentu mekanikal sendiri, elektrikal sendiri, plumbing sendiri. Tapi kalau memang bangunannya masih tergolong bangunan sederhana atau tidak terlalu cakupannya tidak terlalu luas, mungkin mekanikal, elektrikal, dan plumbing bisa digabung menjadi satu. Nah, ini sangat tergantung kepada bagaimana kondisi konstruksi bangunan tersebut. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan kesimpulan. Dia ada nanti ada berita acara rapat, kemudian ada berita acara pleno. Nah, kalau rapat itu rapat ke-1, rapat ke-2 sampai rapat ke-5. Kalau memang satu kali rapat sudah cukup, udah satu kali aja, nggak perlu juga sampai 5 kali rapat. Jadi kalau sudah selesai rapat itu sudah bisa diterima, nanti ada rapat pleno yang memutuskan bahwa bangunan tersebut disetujui atau tidak. Nah, kemudian rekomendasi pendaftaran ulang PBG, ini hanya sebuah pendaftaran ulang PBG ya pada saat untuk bangunan existing. Surat pernyataan pemenuhan standar teknis digunakan untuk memperoleh PBG, dilengkapi dengan perhitungan teknis untuk retribusi. Nah, ini dinas teknis yang bekerja dalam hal ini dinas PU atau dinas Perkim. Dia membuat surat pernyataan pemenuhan standar teknis untuk diajukan bersama dengan berapa jumlah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada kas daerah. Jadi surat pernyataan pemenuhan standar teknis dan perhitungan teknis retribusi itu dari dinas teknis diserahkan kepada dinas perizinan, kemudian dinas perizinan menyampaikan kepada dinas pendapatan untuk menerima pembayaran dari pemohon. Setelah pendapatan daerah diterima dari dinas pendapatan, maka dinas perizinan akan mengeluarkan izin. Nah, berbicara masalah retribusi ini, saya tidak bisa berkomentar untuk bangunan gedung negara. Ada yang mengatakan bangunan gedung negara itu tidak dipungut biaya. Saya belum bisa menjawab apakah ada memang aturan yang menyatakan bahwa bangunan gedung negara itu tidak dipungut retribusi atau tidak. Bagaimana tindak lanjutnya saya tidak bisa berkomentar. Tapi ini lebih kepada retribusi untuk bangunan gedung punya masyarakat. Nilai retribusi ditentukan, kemudian ditetapkan berdasarkan indeks. Nah, ini ranahnya dinas teknis. Nah, retribusi ini termasuk dalam retribusi perizinan tertentu. Nah, ada teman-teman dari kabupaten kota yang konsultasi ke saya, apakah izin IMB dulu bisa dijadikan sebagai perdanya PBG. Nah, dalam hal pelaksanaannya PBG itu memang retribusi khusus. Ada perda tersendiri yang harus dikeluarkan sebenarnya, tapi karena sekarang ini belum ada daerah yang mengeluarkan perda tersebut, maka boleh menggunakan perda retribusi IMB. Dalam hal ini, nama atau istilah IMB itu digantikan menjadi PBG. Kemudian izin retribusi yang lain, objek retribusi, saya pikir ini nggak perlu terlalu dalam. Nah, untuk penyelenggaraan bangunan gedung dalam CBG itu tadi sesuai dengan fungsi dan klasifikasi, maka ada beberapa sistem penyelenggaraan bangunan gedung yang memang diatur dalam CBG tersebut. Apakah gedung itu hunian sederhana? Apakah hunian tidak sederhana? Apakah dia prototipe? Apakah penyesuaian dengan prototipe? Apakah bangunan gedung itu tahan gempa, kepentingan umum? Nah, jadi sampai ada 21 jenis pelayanan ada di CBG tersebut. Untuk penyelenggaraan bangunan gedung existing bagaimana, kemudian penyelenggaraan pembongkaran bagaimana, sampai kepada pendataan. Nah, ini semuanya ada dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Nah, ini juga disebutkan berlaku baik untuk bangunan gedung umum maupun bangunan gedung negara. Apalagi untuk bangunan gedung fungsi khusus, bangunan gedung fungsi umum dengan pertelaan, kemudian apalagi di daerah yang mungkin anggarannya nggak cukup, bangunan gedung kepentingan umum, tapi sistem pembangunannya bertahap bagaimana? Nah, itu juga ada di sini. Nah, dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung tersebut. Nah, bagaimana alur prosesnya? Perencanaan yang sudah dibuat oleh konsultan perancangan, Bapak Ibu, penyedia jasa perancangan,
sudah selesai merencanakan bangunan gedungnya, kemudian diajukan melalui instansi teknis dalam SIBG, kemudian keluar persetujuan bangunan gedungnya, ini dalam rangka konsultasi dan sebagainya. Kalau sudah selesai, baru boleh dilaksanakan pelaksanaan, baru boleh dibangun. Kalau memang PBG-nya belum keluar, itu nggak boleh dibangun kalau menurut aturan. Nah, kemudian baru bangunan gedung setelah selesai dibangun, kemudian dikeluarkan surat sertifikat layak fungsi. Nah, kalau belum keluar sertifikat layak fungsi, maka bangunan gedung tersebut belum menjamin atas keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna. Nah, setelah sertifikat layak fungsinya keluar, baru boleh dimanfaatkan bangunan gedung tersebut. Nah, di sini pada saat pelaksanaan pemanfaatan dalam jangka waktu tertentu, ada masa usia bangunan yang sudah mencapai masa rusak ataupun dia terjadi aus, sehingga kemanfaatan bangunan gedung tersebut sudah dirasa sudah tidak bisa digunakan lagi, atau sudah ada yang terkurangi, atau sudah ada yang rusak, atau bahkan pada akibat bencana, maka ini selalu dilakukan kajian identifikasi. Kajian identifikasi ini rutin dilakukan oleh si pengelola aset, sehingga nanti ada apakah perlu pemeliharaan, perawatan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat-saat tertentu untuk bangunan gedung fungsi hunian, sertifikat layak fungsi itu berlaku untuk 20 tahun. Tapi kalau untuk gedung secara umumnya itu sertifikat layak fungsi berlaku untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun dicek lagi apakah masih layak fungsi atau tidak. Nah, itu tentu harus dilakukan kajian teknis terkait masalah layak fungsinya. Nah, kalau memang tidak layak fungsi lagi, maka bisa dibuat rencana teknis bongkar bangunan gedung tersebut untuk dibongkar. Nah, ini kalau kita lihat proses PBG-nya mulai dari pemohon, kemudian dimasukkan dokumen dalam sistem, dinas teknis memeriksa dokumen tersebut sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai dikembalikan kepada pemohon. Nah, kalau memang sesuai, dinas teknis menyampaikan kepada TPT ataupun TPA untuk dilakukan konsultasi dengan pemilik. Dalam hal ini mungkin bisa didelegasikan kepada konsultan perencanaan atau konsultan perancangannya. Kalau sudah selesai, maka dinas teknis menentukan retribusinya, kemudian setelah dibayar retribusi baru diterbitkan PBG-nya. Nah, setelah itu baru dilakukan proses pelaksanaan pembangunan. Nah, dalam proses pelaksanaan pembangunan ini, kalau bangunan gedung negara tentu ada kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas di sini bekerja bersama-sama. Tetapi dinas teknis juga melakukan pengawasan. Apakah masih sesuai dengan standar teknis yang berlaku atau tidak. Dalam gambar dibuat besinya besi 19, jumlahnya 16 batang. Di lapangan ada nggak dipasang seperti itu? Jangan-jangan cuma dipasang 10 batang misalnya. Nah, ini ada fungsi pengawasan konstruksi oleh dinas teknis dalam periode-periode tertentu. Nah, kemudian ini ada beberapa catatan untuk bangunan gedung kepentingan umum. Nah, untuk bangunan gedung kepentingan umum memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena kenapa? Karena di sini ada berperan beberapa instansi lainnya. Misalnya terminal, tentu di sini harus terlibat teman-teman dari perhubungan. Misalnya bangunan gedung fungsi umum itu pasar ikan, tentu ada teman-teman dari dinas perikanan yang juga ikut terlibat. Nah, ini hal-hal teknis untuk bangunan gedung kepentingan umum. Kemudian untuk prasarana bangunan gedung juga ada teknis tersendiri. Kemudian saya masuk kepada proses penyelenggaraan sertifikat layak fungsi. Penerbitan sertifikat layak fungsi juga dilakukan melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung. Proses penerbitan SLF ini dilakukan 3 hari kerja melalui surat pernyataan layak fungsi diunggah. Ini menunjukkan bahwa pernyataan layak fungsi itu dikeluarkan oleh konsultan pengawas.
dalam PP 16 tahun 2021 kalau kita melihat khusus tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara, kalau dulu dalam Permen PU nomor 22 tahun 2018 juga ada disebutkan bahwa ada pernyataan laik fungsi oleh konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana. Nah, surat pernyataan ini diunggah melalui CBG. Setelah pernyataan ini diunggah ke dalam CBG, kemudian dilakukan inspeksi oleh TPT. Dilakukan inspeksi oleh TPT untuk memeriksa kalau memang dirasa sudah layak fungsi sesuai dengan standar yang berlaku, maka SLF-nya itu keluar. Untuk bangunan gedung yang sudah berfungsi, bangunan gedung sudah berfungsi, kemudian ingin dilakukan SLF. Nah, ini tentunya perlu dilakukan pengkajian kelaikan fungsi oleh pengkaji teknis. Pengkaji teknis ini konsultan juga, konsultan pengkaji teknis. Jadi ada TPT, tim penilai teknis, ada PT, pengkaji teknis yang merupakan orang perseorangan atau berbadan hukum. Nah, kemudian penyelenggaraan SLF ini melakukan pemeriksaan untuk bangunan gedung yang sudah ada. Untuk bangunan gedung baru cukup dengan pernyataan pemenuhan standar teknis. Nah, baru kemudian diterbitkan sertifikat layak fungsi. Untuk pemeriksaan kelaikan fungsi untuk gedung yang sudah ada itu dilakukan oleh pemilik. Dalam hal ini, pemilik itu bisa meminta bantu kepada konsultan perorangan atau konsultan berwenang hukum yang punya sertifikat pengkajian teknis. Kemudian bisa juga dilakukan oleh penyedia jasa. Yang pertama tadi pemilik yang mungkin dia punya sertifikat, tapi ini kan kalau bangunan gedung pemerintah kayaknya juga. Tapi kalau untuk dinas PU dia sendiri punya tenaga, tidak ada masalah. Tapi kalau dinas non teknis mungkin dalam internal pemerintah setempat bisa meminta bantu kepada dinas teknis yang lebih yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Demi menjaga kelaikan fungsi pemanfaatan untuk bangunan rumah tinggal, sertifikat layak fungsi itu 20 tahun. Tapi untuk bangunan gedung lainnya itu 5 tahun. 5 tahun sekali itu harus dicek ulang. Kenapa hari ini kita sering melihat bangunan kebakaran pada bangunan? Itu tentu tidak terlepas dari fungsi kelaikan fungsi itu tidak pernah dikontrol, sehingga arus listrik nggak pernah terkontrol sambungan-sambungannya, sehingga banyak terjadi korsleting arus listrik yang menyebabkan fatal terbakarnya bangunan gedung. Mungkin ini fase konstruksinya saya tidak merincikan di sini karena waktunya juga. Pelaku penyelenggaraan bangunan gedung tadi tim profesi ahli, tim penilai teknis, pendidik, sekretariat, dan pengelola teknis bangunan gedung negara. Nah, pengelola teknis bangunan gedung negara masih tetap berlaku. Jadi bagi Bapak Ibu yang menjalankan bangunan gedung negara, pengelola teknis bangunan gedung negara masih tetap berlaku. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi pengkaji teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memiliki sertifikat kompetensi ahli atau sertifikat pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung. Nah, tugas pengkaji teknis melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi, melakukan pemeriksaan secara berkala. Ini karena waktunya sudah 45 menit, sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, saya harus mempercepat. Ini untuk pengkaji teknis, saya pikir saya percepat aja. Ya, terima kasih. Materinya sudah habis, mungkin bisa kita lanjutkan ke diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan ke